Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya, Merisananda Fardita, selaku dosen mata kuliah Teori Pengembangan Kurikulum, akan menjelaskan materi prinsip landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum sendiri itu maksudnya adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Maksudnya di sini jadi adanya pengembangan kurikulum pastinya ada tim pengembang yang dimaksudkan untuk menghasilkan bahan ajar yang sesuai. Jadi untuk bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian landasan kurikulum ini terdapat 3 landasan, di mana adanya landasan filosofis, landasan psikologis, landasan yuridis. Landasan filosofis ini maksudnya membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Jadi ada sejarah di mana kurikulum ini bisa dibuat atau disahkan dan dipublikasikan secara nasional. Kemudian landasan yang kedua adalah landasan psikologis, membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Proses pendidikan terjadi adalah proses interaksi antar individu. Jadi pengembangan psikologis ini memang sangat penting karena tiap usia itu kita berbeda dalam memperlakukan siswa. Jadi tiap usia pada siswa itu bisa dikatakan berbeda karena tergantung pada tingkat kematangan siswa itu sendiri. Kemudian landasan yang ketiga adalah landasan yuridis berdasarkan produk yuridis yang ditetapkan. Jadi yuridis ini sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui undang-undang. Kemudian dari 3 landasan tersebut, yang paling kita bahas adalah landasan psikologis. Ada 9 aspek psikologis terdapat pada kurikulum. Yang pertama ada aspek ketakwaan, adanya aspek cipta, rasa, karsa, karya, di sini tentang kreativitas, kemudian aspek karya yang tentang keprigelan, kemudian aspek kesehatan, aspek sosial, dan aspek individu. Jadi 9 aspek ini harus tercantum pada kurikulum, yang mana harus disesuaikan dengan psikologis siswa antar jenjang. Jadi misalnya di jenjang SD pastinya berbeda dengan SMP dan juga SMA. Begitu juga dari aspek psikologisnya juga pasti akan berbeda berdasarkan 9 aspek ini. Kemudian, psikologi perkembangan kaitannya dengan kurikulum. Yang pertama, tiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Jadi, memang dalam psikologi perkembangan bakat minat anak ini memang diperlukan untuk membentuk aspek psikomotor. Jadi perlu memang di dalam kurikulum ini diterapkan. Kemudian yang kedua, di samping disediakan pembelajaran yang bersifat umum yang harus dipelajari peserta didik di sekolah adalah disediakan pembelajaran pilihan sesuai minat dan bakat anak. Jadi memang sudah ada, misalnya di jenjang sekolah dasar itu ada yang namanya muatan lokal, di mana muatan lokal ini pada setiap daerahnya pasti berbeda. Misalnya pada daerah Jawa
muatan lokalnya biasanya itu TIK, pelajaran TIK dan juga bahasa daerah. Dan bahasa daerah ini menyesuaikan daerah masing-masing. Begitu juga di perguruan tinggi, ada juga yang namanya mata kuliah pilihan. Jadi nanti di semester mulai semester 6 itu kalian bisa memilih mata kuliah pilihan dari 4 mata kuliah yang disediakan. Jadi kalian pilih yang berdasarkan bakat minat kalian. Kemudian yang ketiga, kurikulum selain menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Artinya, pastinya di dalam kurikulum ini haruslah bersifat akademik di mana di dalamnya sudah terdapat standar kompetensi yang sudah ditetapkan pada tiap jenjang, kemudian diturunkan menjadi indikator. Kemudian kita tugas guru adalah untuk menginovasikan atau mengembangkan kurikulum tersebut menjadi RPP, di mana harus disesuaikan dengan sikon, situasi kondisi sarana prasarana karakteristik siswa yang diajar. Kemudian yang keempat, kurikulum memuat tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai atau sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh, lahir dan batin. Artinya kurikulum ini memang mengandung pastinya pengetahuan, jadi ada sikap dan keterampilan. Jadi 3 aspek ini harus tercantum di dalam kurikulum karena ada hubungannya dengan psikologi perkembangan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk prinsip pengembangan kurikulum, di sini ada 5 prinsip. Yang pertama adanya relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan juga efektivitas. Relevansi ini maksudnya memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Maksudnya di dalam kurikulum haruslah tercantum tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Maksudnya di situ pada tiap jenjang pastinya berbeda tujuannya, tujuan yang dicapai apa, kemudian bahan medianya, strategi, dan seterusnya. Kemudian untuk sisi fleksibilitas, memiliki sifat luas, jadi fleksibel ya, lentur dalam pelaksanaan, tidak sepenuhnya mengikat, tetapi paling tidak tujuan pembelajarannya itu tercapai. Maksudnya seperti itu. Contoh misalnya di daerah tertentu, ketika sarana prasarana tidak mendukung misalnya, jadi tugas seorang guru bagaimana membuat pembelajaran itu supaya bisa tercapai tujuan pembelajarannya meskipun sarana prasarananya belum memadai. Jadi tugasnya bagaimana, apakah waktu pembelajaran dibawa ke luar atau ditunjukkan gambar atau bagaimana. Yang penting bagaimana caranya kurikulum ini bisa dilakukan secara fleksibel. Berikutnya prinsip kontinuitas, artinya adanya kesinambungan. Jadi kurikulum di sekolah dasar misalnya harus berkesinambungan dengan kurikulum tingkat SMP, misalnya seperti itu. Jadi adanya kelanjutan dari SD ke SMP. Kemudian efisiensi, mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Maksudnya efisiensi waktu biaya, maksudnya dengan terciptanya kurikulum bagaimana caranya supaya bisa efisien, baik dalam hal waktu, biaya, dan buku atau sumber-sumber yang lain misalnya seperti itu. Jadi adanya, kalau sekarang itu kan di
kurikulum Merdeka Belajar karena kita di kondisi pandemi otomatis di jenjang sekolah dasar sudah dibuatkan atau khusus untuk sekolah dasar PAUD dan juga SD itu dibuatkan modul. Jadi efisiensi untuk waktu di dalam pengajaran itu supaya guru tidak terlalu berat bebannya karena mengajar SD pastinya berbeda dengan mengajar SMP dan juga SMA. Maka pemerintah menyiapkan modul supaya efisien. Contohnya seperti itu. Kemudian efektivitas. Mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Artinya kurikulum ini memang harus efektif digunakan pada jenjang SD, kurikulum tersendiri pada jenjang SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Tingkat keefektivitasnya itu jangan sampai tujuannya itu terlalu berlebihan sehingga sebetulnya siswa tidak bisa mencapai tujuan itu, tetapi tetap saja dicantumkan pada tujuan pembelajaran pada level itu, misalnya begitu. Kalau memang dirasa tidak mumpuni, ya paling tidak tim pengembang kurikulum tidak mencantumkan, tetapi dicantumkan pada level jenjang berikutnya berdasarkan hasil observasi. Berikutnya prinsip khusus. Jadi kan tadi prinsip secara umum ya, sekarang prinsip khususnya. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, artinya ketentuan atau kebijakan pemerintah, survei persepsi orang tua, survei pandangan para ahli, pengalaman negara lain, dan dari berbagai penelitian. Artinya tujuan pendidikan dengan adanya pengembangan kurikulum itu harus disesuaikan dengan ini. Kebijakan pemerintah, survei dari orang tua itu bagaimana, pandangan para ahli, dan juga pengalaman dari beberapa negara lain, dan juga penelitian. Itu sebagai bahan pertimbangan. Kemudian yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang pertama, penjabaran tujuan ke dalam bentuk pengalaman belajar. Yang diharapkan di dalam isi ini bisa meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya tujuan pembelajaran ya harus mengenai 3 ranah ini. Kemudian disusun berdasarkan urutan logis. Susunannya harus logis, maksudnya itu dari tingkat kesukaran, misalnya ketika mata pelajaran IPA misalnya, kompetensi dasar yang disampaikan itu misalnya di awal semester tidak langsung membahas tentang identifikasi planet misalnya, tetapi tentang kehidupan sehari-hari dulu. Baru setelah itu masuk ke materi yang lebih khusus, membahas tentang planet misalnya, atau tentang larutan misalnya seperti itu. Karena apa? Karena siswa itu cenderung karena kehidupan sehari-harinya di lingkungan rumah, otomatis kita utamakan yang dari lingkungan dulu. Berikutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Jadi adanya keselarasan pemilihan metode yang digunakan harus seimbang, selaras ya. Misalnya, kalau sudah adanya presentasi, pastilah berikutnya adanya tanya jawab. Misalnya seperti itu. Jadi harus ada keselarasan. Dan seterusnya. Kalau misalnya adanya pengamatan, berarti harus ada analisa dan seterusnya. Yang kedua, memperhatikan perbedaan individual karena memang tiap siswa itu karakteristiknya berbeda-beda. Antara satu siswa dengan yang lain pasti berbeda. Antara saudara kembar saja pasti berbeda.
Artinya kita juga harus memperhatikan perihal tersebut. Perlakuannya juga nanti berbeda dalam pemilihan prosesnya. Yang ketiga, pencapaian aspek kognitif, afektif, dan keterampilan atau skill. Di mana aspek kognitif ini bagaimana cara mencapainya. Kemudian kalau afektif supaya siswa itu bisa tanggung jawab misalnya. Kemudian supaya bisa bersikap nasionalis itu bagaimana. Jadi diterapkan di situ pada kurikulum sehingga bisa digunakan secara nasional. Berikutnya prinsip berkenaan dengan pemilihan media. Jadi ketersediaan alat yang sesuai dengan situasi sekolah tersebut itu bagaimana sarana prasarananya, kemudian pengorganisasian alat dan bahannya, apakah misalnya ketika mengajarkan anak SD di mata pelajaran matematika misalnya, matematika tentang penjelasan perkalian misalnya, otomatis kita hubungkan dengan keseharian dulu. Kita tunjukkan media-media misalnya seperti jumlah jeruk. Nah, kalau misalnya perkalian itu kan awalnya memang dari penjumlahan berulang. Jadi kita terapkan konsep penjumlahan berulang dulu, kemudian baru kita tanamkan konsep yang langsung perkaliannya itu seperti apa. Berikutnya adanya pengintegrasian ke dalam proses. Jadi memang harus saling terintegrasi antara satu dengan yang lain dari media dan juga tujuan pembelajarannya. Jadi di dalam kurikulum itu pastinya sudah dijelaskan mengenai media yang harus digunakan itu apa dan sebagainya. Berikutnya prinsip berkenaan dengan penilaian, kesesuaian dengan isi perkembangan siswa, waktu administrasi penilaian. Maksudnya di sini penilaiannya juga harus disesuaikan dengan kondisi siswa. Contoh misalnya, ketika kita mengajar dengan sistem berkelompok, artinya mengajar penilaiannya juga harus ada yang dari berkelompok. Jadi dari prosesnya itu bagaimana kita nilai, bagaimana jawabnya dalam berkelompok, bagaimana disiplinnya, bagaimana kejujurannya, dan sebagainya. Kalau dari sisi kognitif tentunya dari hasil berkelompok apakah mereka bisa berdiskusi, kemudian hasilnya baik, ataukah mereka kesulitan dalam berdiskusi. Misalnya seperti itu. Berikutnya dari tahapan maksud saya dari landasan psikologis tadi, ada beberapa pendapat ahli, saya ambil ini dari menurut Piaget, tahapan perkembangan anak itu dibedakan menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahapan sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun, kemudian tahapan praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun, kemudian tahapan operasional konkret, ini usia 7 sampai 11 tahun, dan terakhir tahapan operasional formal. Ini usia 11 sampai 14 tahun. Di mana kalau kita mengajar pada usia sekolah dasar, tentunya kita harus berpedoman pada usia operasional konkret. Bagaimana operasional konkret itu? Jadi anak pada usia operasional konkret, pikiran anak itu terbatas pada objek yang ia jumpai dari pengalaman. Jadi misalnya pengetahuan tentang misalnya apakah kalian tahu tentang pohon cemara misalnya begitu. Ada beberapa anak yang tidak tahu pohon cemara itu seperti apa. Jadi kita perlu membawakan objek. Kalau menurut Piaget ini berdasarkan operasional konkret ini harus konkret nyata. Jadi kita tunjukkan benda nyatanya. Tetapi kalau memang tidak bisa ya kita tunjukkan melalui gambar. Kalau memang di lingkungan tersebut ada pohon cemara misalnya ya kita bisa langsung
mereka keluar halaman, misalnya seperti itu. Kemudian dapat mengkoordinasikan suatu ide dalam sistem pemikirannya sendiri. Jadi mereka punya ide-ide gagasan yang mereka miliki dan biasanya itu di luar dugaan kita. Jadi kita bisa koordinasikan antara ide mereka dengan kita atau dengan teman mereka supaya pada operasional konkret ini terbentuklah suatu konsep. Jadi konsep itu memang harus penting karena akan tertanam pada anak itu dalam jangka waktu, memorinya itu akan bertahan jangka waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, kemampuan kognitif yang dimiliki meliputi conservation, addition of classes, multiplication of classes. Maksudnya kemampuan kognitifnya ini harus berdasarkan pengalaman yang secara langsung. Jadi memang kalau menurut Piaget itu mendingan belajar itu dengan cara melihat benda nyatanya dengan pengalaman secara langsung. Misalnya kalau kita ingin tahu bentuk rusa, ya tidak perlu kita tayangkan video, misalnya kita ajak mereka ke kebun binatang untuk melihat rusa. Jadi seperti itu. Untuk apa? Untuk membangun kognitif yang ada supaya tertanam hingga dewasa. Maksudnya seperti itu. Jadi tahapan operasional konkret ini sebetulnya tahapan yang sangat paling penting. Kemudian untuk saya bahas pada 0-2 tahun ya, kita kembali ke sensori motor. Jadi anak yang baru lahir itu biasanya kemampuannya didasarkan kepada perilaku yang terbuka, intelijensi yang dimiliki merupakan intelijensi dasar, anak belajar bagaimana mengikuti dunia secara praktis, kemudian melalui interaksi dengan lingkungan. Artinya peran utama memang pada orang tua, di mana apa yang didengar, apa yang dilihat meskipun pada usia 0-2 tahun, biasanya pasti akan ditirukan. Kemudian, setelah anak menginjak usia 2 tahun ke atas, praoperasional, pasti mereka memiliki sikap adanya kesadaran diri. Kemudian, kemampuan dalam berbahasa juga mulai berkembang. Anak mulai mengetahui perbedaan antara objek sebagai bagian dari individu atau kelasnya. Kemudian pandangan animistik terhadap dunia dan bersifat egosentris. Maksudnya, ketika anak pada usia 2-7 tahun itu biasanya mereka sudah mulai bisa berbahasa yang pertama. Kemudian adanya kesadaran diri itu maksudnya dia tahu bahwa saya itu ada di sini, misalnya sudah paham dengan lingkungan. Misal contoh, ketika orang tua misalnya membawa makanan atau membawa susu misalnya, otomatis reaksi yang ditimbulkan oleh anak ini pada usia 2 tahun itu langsung apa ya? Kalau memang itu kesukaannya ya langsung dihampiri, misalnya seperti itu. Adanya kesadaran diri. Kemudian anak mulai mengetahui perbedaan ya. Jadi misalnya mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak itu anak sudah mulai belajar pada usia 2-7 tahun ini. Contoh mana hal yang boleh dilakukan itu ketika kita mengajarkan toilet training misalnya. Ketika anak pada usia 1 tahun misalnya masih menggunakan pampers, mungkin sudah dilatih dari usia 2 tahun untuk bisa pipis secara mandiri, misalnya begitu. Kemudian pandangan animistik itu maksudnya dan juga bersifat egosentris itu maksudnya ketika anak pada dunia ini adanya sikap bahwa mereka itu ingin tahu. Jadi animistiknya itu terhadap semua hal, jadi rasa ingin tahunya itu tinggi. Apalagi egosentris, misalnya ada sesuatu hal yang
barang tersebut itu misalnya kesukaannya, otomatis dia akan bersikap egosentris. Egosentris itu kayak egois lah, egois. Jadi bahwa merasa itu milik saya. Jadi sayanya itu tinggi. Maksudnya seperti itu. Kemudian operasional formal langsung pada usia 11 sampai 14 tahun. Jadi ini usia SMP ya. Mulai kok usia SMP? Mulai dari usia kelas 5 ini. Ya, kelas 5 berpendapat pola pikir anak sudah sistematis dan meliputi proses yang kompleks. Jadi intinya mereka sudah tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, pada aturan dan sebagainya juga sudah tahu karena sudah tertanam konsepnya pada operasional konkret. Aktivitas proses berpikirnya mulai menyerupai orang dewasa. Ya, jadi kadang itu pada usia ini anak sudah mulai dewasa. Artinya misalnya ketika ada teman misalnya yang tidak membawa pensil misalnya, mereka dengan otomatis akan berbagi. Misalnya gitu. Jadi aktivitas berpikirnya itu sudah mulai dewasa karena tingkat sosialnya juga pasti akan meningkat. Kemudian sudah mampu memprediksi berbagai macam hal. Memprediksi di sini maksudnya dia sudah bisa membuat hipotesis. Contoh, ketika saya mempelajari misalnya penjumlahan, otomatis prediksi saya kalau misalnya ada soal 3 kali 3 itu pastinya totalnya 9. Jadi mereka bisa tahu, oh ternyata jawabanku ini benar. Misalnya seperti itu. Jadi mereka sudah mampu memprediksi. Kesimpulannya, dari sekian banyak landasan tadi, faktor psikologis itu memang lebih diutamakan pada pengembangan kurikulum karena dalam mengembangkan kurikulum ini harus mengkaji bagaimana seseorang melakukan kegiatan belajar, kemudian cara dia menerima suatu informasi sehingga terjadi suatu proses pembelajaran. Memang karena faktor psikologis adalah faktor penentu juga salah satunya supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada materi prinsip dan landasan pengembangan kurikulum. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa dilanjutkan via e-learning melalui voice note. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.